Sejak gue kecil, gue bisa dibilang anak yang tertutup sama keluarga sendiri. Bukan berarti gue anaknya yang pendiam, yang gak becicilan gitu. Tertutup yang gue maksud di sini lebih ke cerita atau komunikasi gitu deh. Gue punya semacam perasaan takut untuk dihakimi ataupun dinilai sama orang tua gue atau siapapun yang ada di keluarga gue. Dan kayaknya itu jadi alasan gue untuk jadi pribadi yang tertutup. Dan karena perasaan itu juga, gue gak pernah cerita soal masalah hidup gue ke orang tua atau siapapun di keluarga gue. Gue lebih nyaman cerita sama teman-teman gue. Dan mungkin hal itu yang bikin gue merasa kurang nyaman dengan keluarga gue. Karena gue gak bisa bebas bercerita dan ngungkapin apa yang gue rasa. Gue lebih suka main, ngabisin waktu sama teman-teman di luar rumah, ataupun main game sendirian di kamar. Beranjak masuk ke masa STM, gue nyebutnya ini STM bukan karena gue bangga, tapi karena gue selalu dikoreksi sama teman gue ketika gue ngomong kata SMA. Dia selalu bilang, gue usah ngaku anak SMA lu kan STM. Ya jadi di masa STM gue ini, gue mulai nemuin pelarian dari perasaan gak nyaman gue itu untuk berada di rumah. Oh iya, pas gue STM ini tuh om dan tante gue ikut tinggal di rumah gue bersama 2 anaknya. Dan mereka selalu bisa dibilang mereka selalu bawa masalah dan keributan yang bikin gue makin gak nyaman untuk berada di rumah. Teman-teman STM gue ini selalu jadi pelarian kalau gue lagi gak nyaman untuk ada di rumah. Gue sering pulang malam atau sekalian nginep di rumah teman. Ya alasannya bilang ke orang rumah ya belajar bareng. Padahal kan kita tahu mana ada sih orang belajar bareng sampai nginep. Lulus sekolah, gue dapat kesempatan buat kuliah di tempat yang sedikit jauh dari rumah, di Depok. Dan gue senang banget karena akhirnya gue punya kesempatan buat ngabisin waktu lebih banyak untuk ada di luar rumah. Pas kuliah ini gue bisa dibilang menemukan yang namanya comfort zone sih. Gue masuk di jurusan yang kata orang-orang solid. Di masa kuliah ini gue nemuin banyak banget orang-orang baik. Walau ada sih beberapa yang bangsat, tapi mereka tetap bikin gue nyaman untuk ngabisin waktu gue di Depok. Kadang sampai lupa pulang ke rumah. Sekitar semester 4 atau 5, gue rada lupa, gue mutusin untuk ikut tinggal di kontrakan bareng teman-teman gue seangkatan. Pada saat itu, gue benar-benar senang bisa ngabisin waktu bareng mereka untuk tinggal di kontrakan itu. Walau emang kontrakannya gak bagus-bagus banget sih, tapi gak tahu kenapa ada aja rasa beruntung atau bangga pernah ngerasain tinggal di sana gitu. Bahkan salah satu teman gue ini ada teman gue di kontrakan, dia bilang dan dia yakin kayaknya sih kalau kita yang tinggal di kontrakan itu tuh adalah orang-orang dalam ramalan. Beberapa waktu kemudian gue lulus dari kampus. Rada sedih sih sebenarnya buat ninggalin kehidupan kampus dimana gue nyaman banget sama kehidupan di situ. Tapi ya kayaknya emang jalannya kayak gitu, yang namanya kuliah ya pasti lulus dan lo bakal pindah ke zona yang lain. Seperti fresh graduate lainnya, gue apply kerja ke beberapa perusahaan. Pada saat itu sempat ada rasa stres dan panik ngelihat teman-teman yang udah kerja, tapi kok gue masih nganggur gitu. Untungnya gue bisa sugesti ke diri gue sendiri kalau tiap orang itu punya rezekinya masing-masing.
sabar, gak usah terburu-buru. Sama pas kayak zaman kuliah, gue tetap banyak ngabisin waktu gue di luar rumah. Hampir setiap malam, gue habisin di luar rumah. Entah itu sama teman rumah, teman SD, SMP, STM, ataupun teman kampus. Sampai pada suatu malam, pas gue baru mau keluar rumah, mau main ke rumah teman gue, ada ayah gue depan rumah. Pas gue lagi ngeluarin motor, ayah gue nyeletuk. "Aa main mulu, kapan kerjanya?" Gue diem di situ, coba nenangin diri, dan sambil nyalain motor gue bilang ke ayah gue, "Iya, ntar juga dapet. Pergi dulu ya, assalamualaikum." Tapi di motor, kata-kata ayah gue itu menuhin isi kepala gue. Beberapa minggu kemudian, gue dapat panggilan untuk tes rekrutmen dari suatu anak perusahaan tambang di daerah Balikpapan. Gue senang banget karena akhirnya punya kesempatan untuk berada jauh dari rumah. Gue kasih tahu info itu ke orang tua gue kalau gue dapat panggilan untuk tes rekrutmen kerja, yang nantinya kalau gue lolos, gue bakal ditempatin di Balikpapan. Ekspresi mereka gak nunjukin rasa seneng. Mereka kurang setuju kalau anaknya ini kerja di luar rumah. Maksud gue, kerja jauh dari rumah. "Kamu kan anak cowok satu-satunya di rumah ini," Mami bilang begitu ke gue. Oh iya, gue dipanggil AA di rumah karena ada keturunan Sunda. Dengar jawaban kayak gitu, sebenarnya bikin gue dikelilingi perasaan gak nyaman. Perasaan gak nyaman untuk ngambil pekerjaan itu, ikut tes itu atau tidak. Tapi pada akhirnya mereka tetap ngizinin gue tes, walau gue tahu mereka sebenarnya kurang setuju. Proses rekrutmen kerja gue alhamdulillah lancar. Gue lolos tesnya dan udah sampai tahap tanda tangan kontrak kerja. Cuma tinggal nunggu kabar aja dari HRD-nya kapan bisa mulai kerja. Gue langsung kasih tau info ini ke ayah sama mami gue. Dan gue bisa lihat mereka ikut seneng anaknya akhirnya diterima kerja. Walau gue tahu mereka sebenarnya ngumpetin rasa gak rela kalau gue harus kerja di Balikpapan jauh dari mereka. Ya, tapi mungkin emang ini ya namanya restu orang tua. Sampai detik ini gue belum dapat tuh info atau kabar dari HRD-nya kapan gue bisa mulai kerja di sana. Beberapa bulan kemudian gue dapat pekerjaan di suatu perusahaan piping dan aksesoris di daerah Jakarta. Ayah sama mami gue senang banget dengar kabar itu. Sampai-sampai hari pertama gue berangkat kerja, mami maksa gue untuk foto bareng di depan rumah. Iya, itu foto yang ada di cover podcast ini. Episode ini maksudnya. Ngelihat ekspresi mereka bener-bener bikin gue semangat untuk kerja. (14 September 2019) keponakan gue lahir. Gue ngelihat ekspresi ayah gue sama mami gue bener-bener seneng punya cucu pertama. Mereka bener-bener seneng dan gak ngeluh ngurus cucunya ketika dititipin sama orang tuanya. Dan selama ngurus cucunya itu, gue perhatiin mereka gak pernah kelihatan capek. Cuma kelihatan raut wajah yang senang dan bahagia di muka mereka. Ayah sama mami tuh ngelakuin apapun biar cucunya senang. Sebenarnya gue tahu
mereka udah gak muda lagi. Dan sebenarnya juga mereka kecapean ngurus cucunya. Tapi mereka ngumpetin itu demi ya kebahagiaan cucunya gitu. Dan hal ini bikin gue mikir dan sadar juga, pas gue kecil, ayah sama mami gue pasti ngelakuin hal yang gak jauh beda dari kayak gini. Mereka pasti ngelakuin segala cara biar bisa ngelihat anaknya seneng. Bahkan gue yakin mereka pasti repot banget ngurus gue. Karena waktu gue kecil, gue anak yang sakit-sakitan dan sering dibawa bolak-balik ke rumah sakit. Karena gue dulu pas kecil punya asma. Dan dari situ gue sadar, selama ini gue belum ngelakuin hal yang berarti sebagai rasa terima kasih gue ke ayah sama mami. Mereka udah ngerawat gue dari kecil sampai sekarang. Tapi gue malah lebih banyak ngabisin waktu gue di luar rumah. Sekalinya di rumah, gue selalu sibuk sendiri. Gue merasa nyesel udah ngabisin waktu gue untuk di luar rumah daripada gue ngabisin waktu di rumah gue sendiri bersama mereka. Gak tahu kenapa gue merasa jadi orang yang gak tahu diri aja. Pertengahan April kemarin, kantor gue ngasih kebijakan WFH gara-gara pandemi, dimana artinya gue bakal ngabisin sebagian besar waktu gue di rumah. Iya, bareng ayah sama mami gue. Suatu malam, habis sholat raweh, jadi gue sholat raweh bertiga sama bokap sama nyokap gue, sama ayah sama mami. Selesai traweh, mami ngedeket ke kita dan dia bilang, "Aa sama ayah, kita selfie dong. Kayaknya mami nggak pernah deh foto bertiga." Di situ dada gue nyesek. Gue benar-benar pengen nangis di situ. Tapi sialnya gue orang yang susah banget ngeluarin air mata, dan itu gak enak banget. Gue serasa ditegur sama mami, dan gue ngerasa mami gue nanya, "Selama ini kamu kemana aja, A?" Dengan adanya pandemi ini, gue rasa Tuhan ngasih kesempatan ke gue untuk mulai lagi. Gue dikasih kesempatan untuk lebih dekat lagi sama ayah sama mami gue. Gue dikasih kesempatan untuk berterima kasih ke mereka karena telah membesarkan gue, anak yang gak tahu diri ini. Dan mungkin juga ini saatnya untuk gantian, gue yang ngerawat ayah sama mami gue.